Selamat datang kembali di materi pembelajaran pengantar pemrograman. Pada sesi ini kita akan belajar tentang function. Pada sesi ini kita belajar tipe-tipe function, user defined function, scope variable, recursive, dan lambda function. Program bisa menjadi sangat besar gitu ya, atau large scale program. Dan program besar nantinya akan sulit untuk disiapkan dan maintenance, dirawat ya, karena programnya sudah besar tentunya, dan sulit untuk dipahami karena dipahami flow datanya ya, karena sudah sangat besar. Sehingga di program yang sangat besar ini kemudian nantinya dipecah-pecah menjadi subprogram yang lebih kecil gitu ya, subprogram yang lebih kecil. Nah, program ini disebut sebagai modul atau kita sebut sebagai function gitu. Nah, kali ini kita akan belajar function. Jadi kita membangun sebuah program besar itu menjadi sebuah, ada masalahnya ya, dan solusinya adalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian lebih kecil yang disebut sebagai tipe function. Bisa dibagi menjadi dua ya. Pertama itu yang disebut dengan built-in function, itu fungsi yang sudah disediakan oleh Python-nya gitu ya. Kemudian user defined function, ya ini adalah fungsi yang dibuat oleh function berdasarkan kebutuhannya gitu, berdasarkan requirement-nya. Built-in function contohnya adalah tipe ini adalah fungsi untuk menentukan tipe data gitu, apakah dia integer, float, dan yang lain. Kemudian fungsi print ini adalah fungsi untuk mencetak informasi ke layar. Jadi ada dua tipe fungsi ya, ada dua. Pertama built-in function dan yang kedua user defined function. User defined function dibuat dengan cara menggunakan keyword mandatory ya, def. Jadi seperti ini, def. Jadi dibuat def, kemudian diberi nama, di declare name-nya gitu. Declare name-nya, kemudian nantinya ada juga yang punya parameter ya, atau argumen, kemudian secara opsional bisa memiliki nilai return. Nah, ini adalah contoh user defined function. Fungsi ini adalah untuk mencetak pesan gitu ya. Jadi pakai keyword def, artinya ini adalah fungsi. Kemudian ini adalah namanya ya, ini adalah nama fungsinya, cetak pesan gitu ya. Kemudian menggunakan tanda buka tutup seperti ini, dan diakhiri dengan titik 2. Nah, setelah titik 2 ini akan dieksekusi. Kemudian di sini fungsi ini dipanggil ya, dipanggil sekali, dipanggil 2 kali, dipanggil 3 kali, sehingga ketika ini dijalankan dia akan mencetak yang ini, pengantar pemrograman sekali untuk yang ini karena dipanggil yang ini karena dipanggil yang ini. Nah, ini contohnya user defined function. Nah, kemudian user defined function juga bisa memiliki parameter atau argumen ya. Di sini parameternya adalah yang namanya pesan gitu ya. Nah, ini pakai keyword def, ini namanya cetak pesan. Kemudian ini adalah apa yang dilakukan oleh fungsi ini adalah meng-print apa yang dimasukkan pada parameter. Nah, kemudian fungsi ini dipanggil, kemudian parameternya dimasukkan, pesannya ya, selamat datang di. Kemudian dipanggil lagi, pesannya diberikan kuliah. Ini dipanggil lagi, pengantar pemrograman. Sehingga ini kalau dicetak akan menghasilkan ini kalau dijalankan ya, selamat datang di kuliah pengantar pemrograman. Nah, ini fungsi yang memiliki parameter. Fungsi yang memiliki parameter yang lain contohnya adalah berikut ya. Ini didefinisikan sebuah fungsi namanya kuadrat, parameternya x,
ya, dia punya parameter X, kemudian dia mencetak kuadrat dari X ya, nah nanti dimasukkan adalah X kali X gitu ya. Kemudian nanti X ini akan dimasukkan ke sini, kemudian dikalikan gitu ya. Nah ini cara yang pertama. Yang kedua, X kali X nya didefinisikan di luar ya. Kemudian kuadrat dari X, kemudian ini dicetak lagi ya. Ini hanya variasi aja. Dan kemudian ini dipanggil ya, fungsinya dipanggil kuadrat, parameternya dimasukkan sebesar 5, sehingga ini akan menghasilkan 5 dari kuadrat dari 5 adalah 25, kuadrat 25. Yang ini menghasilkan ini, yang ini menghasilkan ini. Ini user function dengan parameter atau dengan argumen. Berikutnya user defined function dengan return statement. Ya, ini bersifat opsional. Ya, tapi kita bisa membuat nilai return ya. Jadi yang sebelumnya tadi di sana tidak ada nilai return. Jadi dia hanya memanggil function itu dan tidak ada nilai kembaliannya. Nah, sekarang ada nilai returnnya. Nah, ini pakai keyword def, artinya dia definisi function. Kemudian namanya adalah tambah. Parameternya ada 2 ya. Y1 X, kemudian ada parameter keduanya Y. Kemudian dia mereturn sesuatu. Returnnya apa? Parameter 1 X dan parameter 2 Y itu ditambahkan. Sehingga ini kalau kita panggil ya, kita panggil di sini tambah 32, artinya X nya 2, Y nya 1, Y nya X nya 3, Y nya 2, kemudian ditambahkan, itu dicetak, itu akan menghasilkan 5. Nah ini user define dengan function dengan return statement. Nah berikutnya adalah user define function dengan return statement. Contoh yang lain ini adalah sebuah function ya, ganjil genap ya, ganjil genap untuk mengecek sebuah parameter. Di sini A, dia ganjil atau genap ya. Caranya di sini ada logik pengecekannya, kemudian ini ada returnnya. Jika angka ini masukkan dibagi modulus 2 itu 0, artinya habis dibagi 2, itu adalah bilang genap. Selain itu dia ganjil ya. Kemudian di sini dibuat UI sederhana, yaitu memasukkan sebuah angka, kemudian angkanya itu ditampung, kemudian ganjil genapnya dipanggil di sini ya, ganjil genapnya dipanggil di sini, kemudian angkanya dimasukkan di sini ya. Jadi ini akan diolah di sini ya, untuk mengecek dia ganjil atau genap. Contohnya masukkan angka 6, nah, kemudian 6 dicek bagi 2 habis ya, maka dia adalah bilang genap, sehingga pesannya adalah bilang genap. Maka di sini akan muncul ya, di return adalah pesan, dia adalah bilang genap. Nah ini contoh user define function. Argumen di function ya, atau parameter di function ya, itu kita definisikan dulu ya, kemudian dipanggil. Nah ini disebut sebagai formal argumen ya. X ini formal argumen, dan angka yang dimasukkan ini disebut sebagai aktual argumen. Masih terkait dengan user defined function ya, kali ini kita akan melihat bagaimana positional argument. Jadi argumen atau parameter ini bisa dimasukkan berdasarkan posisinya gitu ya. Kalau posisinya tepat, dia akan dimasukkan dengan posisinya. Kalau urutannya berubah, maka dia akan berubah. Nah contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah fungsi pangkat ya, dengan parameter A dan B. Kemudian dia akan mencetak A pangkat B gitu ya, A pangkat B. Nah ini kita simbolkan di Python sebagai star 2 kali B. Jadi misalnya 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2
itu 9 gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat 2, 3 artinya ini dibaca sebagai A, ini dibaca sebagai B. Kalau 3, 2 ini dibaca sebagai A, ini dibaca sebagai B ya. 2, 2, 3 ini A nya, ini B nya. 3, 2 ini A nya, ini B nya. Nah, jadi ini akan dihitung sebagai 2 pangkat 3, kalau yang ini dihitung 3 pangkat 2. Jadi dia berdasarkan urutan di sini ya, dia berdasarkan urutan di sini. Yang pertama itu akan dilihat sebagai A, yang kedua akan dilihat sebagai B. Nah, ini positional argumen. Nah, kemudian ada yang keyword ya, dia menggunakan keyword, artinya dia argumennya atau parameternya secara eksplisit disebutkan gitu ya, secara eksplisit disebutkan. Nah, di sini urutan tidak menjadi penting gitu ya, tidak seperti posisional yang urutannya penting. Kalau di keyword argumen urutan itu tidak penting. Misalnya ini adalah sebuah fungsi pembagian ya, dia punya keyword n dan punya keyword m. Nah, kemudian di sini yang dilakukan adalah n bagi m gitu ya. Nah, ini kemudian dipanggil ya, dipanggil sekali, kemudian dipanggil lagi yang 2 kali. Pertama ini n-nya adalah 8, n-nya 8, m-nya 2. Nah, ini akan menghasilkan nilai 4 gitu ya. Nah, yang kedua m-nya 8, n-nya 8 ya, n-nya 8, m-nya 2, jadi sama. Walaupun ini urutannya berbeda, tapi ini menghasilkan yang sama karena nilai n-nya tetap nih, ini 8, m-nya 2. Walaupun urutannya berbeda tidak penting di sini karena keywordnya itu secara eksplisit disebutkan. Nah, kemudian berikutnya adalah default argumen gitu ya. Nah, default argumen ini adalah jika sebuah fungsi ya, nah ini misalnya sebuah fungsi default pesan ya, kemudian argumennya adalah P dan diberi nilai ya, P-nya diberi nilai salam gitu ya. Dan ini kemudian dicetak P, koma ini Davin gitu ya. Nah, kemudian ini dipanggil gitu ya, default pesannya dipanggil halo, artinya ini tidak akan dipakai gitu ya. Kalau defaultnya pesannya tidak ada parameter, artinya parameternya yang ini akan dipakai gitu ya. Nah, yang pertama itu dipanggil, yang ini akan menghasilkan yang ini halo Davin gitu ya. Yang ini tidak ada pesan apa-apa, maka akan dicetak yang ini aja gitu. Yang cetak yang ini dan defaultnya gitu ya, defaultnya salam. Nah, jadi itu bedanya ya, kalau ada default, kalau tidak diberi nilai dia akan menggunakan defaultnya kalau tidak ada nilainya. Kalau ada nilainya, defaultnya ini tidak akan digunakan. Nah, itu user dependent function dengan default value argument. Ya, berikutnya adalah kita bicara terkait dengan scope variabel gitu ya. Jadi variabel itu memiliki scope gitu ya, jangkauan gitu ya. Nanti dibedakan menjadi global variable dan local variable. Global variable sesuai namanya dia bersifat global gitu ya. Nah, jadi dia scope-nya itu global. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah global variable ya, dan dia diletakkan di atas. Artinya global variable ini akan berlaku di semua program ini bawahnya. Misalnya ini cetak ya, print G. Kemudian ada cetak 2, print G. Nah, kemudian dipanggil cetak 1, cetak 2. Nah, ini akan memanggil variabel yang di atasnya. Ini berlaku variabel ini untuk semua program yang di bawahnya yang memanggil dia gitu ya. Karena dia bersifat global, dia posisinya di sini. Nah, akan berbeda dengan local variable ya. Local variable ini skopnya lokal ya, yang contohnya di L ini local variable. Diletakkan di sini, maka dia hanya akan berlaku di sini gitu ya, di function yang ini. Dia ketika dipanggil di function ini dia akan error. Kenapa? Karena dia bersifat lokal ya, bersifat lokal sehingga tidak variable L ini tidak dikenali di definisi di function yang cetak 2, sehingga kalau ini dijalankan dia akan error karena L1 is not defined gitu ya, tidak dikenali
cetak 2 yang di sini gitu ya. Jadi ini ditandai dia akan dicetak 2 error, detailnya adalah cetak 2 yang ini tidak dikenali karena L-nya ini bersifat lokal. Yang function berikutnya adalah terkait dengan rekursif ya. Ini rekursif ini kalau fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Jadi ini fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Jadi ini ada fungsi faktorial ya. Fungsi faktorial. Ya, fungsi faktorial itu misalnya faktorial dari 3 adalah 3 kali 2 kali 1 ya, sehingga ini adalah 6 gitu ya. 4 faktorial ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan gitu ya, 12 24 gitu ya. Kalau 5 faktorial tentu 5 kali 4 faktorial gitu ya. Ya, ini 120. Nah, ini faktorial ya. Nah, bagaimana membuat faktorial di Python gitu ya? Ya, kita bisa dibuatnya dengan fungsi gitu ya. Dia punya nilai n. Kalau ya ini kalau 0 faktorial itu 1 ya. 0 faktorial itu 1. Oke. Nah, kalau di n parameternya n, kalau dia n 0 maka rekursi faktorialnya D1 gitu ya. Kalau else maka dia nilainya itu kemudian dipanggil lagi dirinya sendiri gitu ya. Tentu n-nya dikurangi 1 gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini 4 misalnya 4 ya, 4. Nah, kemudian n berikutnya adalah 3 gitu ya. N berikutnya adalah 4 kurang 1, dia panggil dirinya sendiri lagi 3. Setelah 3 dikurang lagi 1, panggil dirinya selalu kali 2 ya. Kemudian terus habis itu setelah itu 1. Nah, kemudian kalau sudah 0 dia kali 1. Nah, ini akan menghasilkan nilai faktorial 24. Nah, ini bagaimana fungsi rekursif ya. Fungsi rekursif itu memanggil dirinya sendiri. Kemudian ada namanya fungsi lambda function. Lambda function ini adalah fungsi yang tidak punya return statement ya, tidak ada returnnya. Dia hanya single expression ya. Dia hanya single expression dan bukan body ya, bukan block gitu ya. Dan tidak ada namanya ya, anonim ya, anonymous ya. Nah, ini disebut sebagai lambda function ya. Dia formnya seperti ini ya, sintaksnya seperti ini, name ini untuk menampungnya kita pakai keyword lambda, ini ada variabelnya. Nah, ini ada code-nya ya, inline ya, single expression gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah ya di variabel penampungnya keyword lambda, x dan y ini variabelnya, dan ini adalah operasi yang atau code yang akan dieksekusi ya. Kemudian di print ya, kemudian ini contohnya lam 52 artinya x nya 5 y nya 2 berarti 5 pangkat 2 itu 25. Contoh yang lain adalah ini untuk menentukan nilai maksimum 2 angka gitu ya, A dan B. Nah, jika dia A ya, dia A kalau A nya lebih besar B, A nya lebih besar dari B. Selain itu maka dia akan pilih B gitu. Nah, ini UI sederhana ya untuk memasukkan nilai x dan y. Nah, kemudian nilai x dan y itu ini dipanggil max di sini, nilai x dan y ini dimasukkan di sini gitu ya. Nah, jadi kalau ini dieksekusi ya, masukkan angka pertama, masukkan 4, masukkan angka kedua, masukkan 8. Nah, kemudian kalau A-nya dia A ya, A maksudnya dia akan kembalikan nilai 8 kalau 8 itu lebih, dia akan A kalau A-nya lebih besar dari B. Selebihnya B-nya yang dicetak gitu ya. Nah, ini akan dibandingkan ya, ternyata B-nya lebih besar dari A gitu ya.
atau A-nya lebih kecil dari B gitu ya, sehingga yang Z adalah angka 8. Nah ini bagaimana lambda function digunakan.